Channel Mulai dari Nol akan membagikan tips cara membaca seseorang saat pertama kali bertemu. Saat kita bertemu seseorang untuk pertama kalinya, kita dihadapkan pada banyak informasi. Sulit untuk memahami orang seperti apa dia. Itu sebabnya penting untuk dipahami metode komunikasi. Menurut para ahli, 55% dari apa yang kita komunikasikan berasal dari bahasa tubuh kita, 38% dari nada suara kita, dan hanya 7% dari apa yang sebenarnya kita katakan. Jadi saat pertama kali bertemu seseorang, Anda perlu mempertimbangkan ketiga faktor ini. Selain penampilan orang itu. Oleh karena itu, jika Anda ingin mengetahui karakter seseorang saat pertama kali bertemu dengannya, perhatikan indikator berikut ini. Nomor 1. Jabat tangan. Jabat tangan seseorang mengungkapkan banyak hal. Lembut dan lentur menandakan orang tersebut cenderung patuh. Keras dan mencengkeram, menandakan orang tersebut merupakan type yang suka mendominasi. Durasi juga penting, terlalu panjang dan janggal, namun terlalu pendek mungkin mengindikasikan suatu bentuk konflik. Mungkin orang tersebut merupakan orang tertutup. Tapi itu juga bisa berarti kehabisan waktu. Nomor 2, silangkan tangan dan kaki. Pernahkah Anda berbicara dengan seseorang yang menyilangkan tangan atau kakinya saat berbicara? Ini pertanda buruk jika Anda sedang kencan pertama atau mencoba mengajukan ide baru kepada seseorang. Menyilangkan tangan dan kaki menciptakan penghalang fisik yang menunjukkan bahwa orang lain tidak mendengarkan Anda. Meskipun mereka tersenyum dan mengobrol dengan baik, bahasa tubuh mereka memberikan isyarat yang berbeda. Secara psikologis, menyilangkan kaki atau tangan menandakan orang tersebut tertutup secara mental, emosional, dan fisik dari apa yang ada di hadapannya. Dalam kasus yang sama, seseorang yang cukup terbuka dan tertarik pada Anda akan mengarahkan kakinya ke arah Anda. Namun jika kakimu mengarah ke pintu, itu menandakan mereka sudah tidak nyaman. Nomor 3. Alis. Ada 3 emosi dasar yang menyebabkan alis terangkat, terkejut, khawatir dan takut. Jika orang yang Anda ajak bicara mengerutkan kening, dan topiknya secara logis tidak menimbulkan keterkejutan, kekhawatiran, atau ketakutan, ini menandakan bahwa ada hal yang tidak menyenangkan bagi orang tersebut. Nomor 4. Apa yang mereka katakan? Jika Anda sedang kencan pertama dan yang mereka lakukan hanyalah membicarakan betapa hebatnya teman mereka atau memuji rekan kerja yang lain, kemungkinan besar mereka sendiri juga cukup baik. Penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak orang melihat orang lain sebagai orang yang baik hati, sopan, dan penuh kasih sayang semakin besar kemungkinan mereka untuk memiliki sifat-sifat ini juga. Namun hal sebaliknya juga terjadi. Orang yang merencanakan atau menggambarkan orang lain sebagai orang yang manipulatif dan jahat mungkin juga memiliki sifat-sifat ini. Mungkin juga ada riwayat depresi atau gangguan kepribadian. Bagian 5. Sering mengangguk. Mengangguk biasanya merupakan tanda persetujuan seseorang pada Anda. Namun, anggukan berlebihan dapat mengindikasikan kecemasan. Jika Anda mengatakan sesuatu kepada seseorang dan dia mengangguk secara berlebihan, itu berarti dia khawatir dengan apa yang Anda pikirkan tentangnya atau meragukan kemampuannya untuk mengikuti instruksi Anda. Di sisi lain, sering mengangguk juga bisa menjadi isyarat bawah sadar yang memberi isyarat kepada orang lain untuk bergerak, seperti ketika seseorang terus melihat jam tangannya atau melihat ponselnya. Nomor 6. Parabahasa. Parabahasa adalah komunikasi nonverbal seperti nada dan cara berbicara. Ini pada dasarnya adalah cara yang bagus untuk mengatakan bahwa seseorang harus memperhatikan apa yang mereka katakan. Misalnya, jika seseorang merespons Anda secara monoton, mereka mungkin tidak bersemangat atau tidak tertarik dengan konsep Anda. Contoh bagus lainnya adalah menggunakan sarkasme. Ketika seseorang mengatakan sarkasme, yang dimaksud sebenarnya adalah kebalikan dari apa yang diucapkannya. Jadi perhatikan bagaimana mereka menekankan kata-kata dan cara mereka mengucapkannya. Ini akan memberi Anda gambaran bagus tentang niat mereka yang sebenarnya. Bagian 7. Kontak mata. Sering dikatakan bahwa mata adalah cerminan jiwa. Kunci untuk memahami jenis kontak mata yang Anda terima adalah dengan mempertimbangkan konteksnya. Misalnya, jika seseorang benar-benar tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Anda, itu bisa berarti dia tertarik secara romantis kepada Anda. Sebaliknya jika kamu menatap mata seseorang namun tidak menoleh, ini tandanya mereka gugup atau menyembunyikan sesuatu.
Jika Anda memberitahu sesuatu kepada seseorang dan Anda menggeliat saat melihatnya. Apalagi jika mereka berhenti dan tidak berkedip, pasti ada sesuatu yang salah dan bisa saja mereka berbohong kepada Anda. Nomor 8. Rahang dan dagu. Ketika seseorang mencoba mengambil keputusan, mereka cenderung menggosok dagunya. Mereka bisa melihat ke berbagai arah. Ini adalah tanda pasti bahwa mereka sedang berpikir secara mendalam. Mengepalkan rahang adalah tanda stres. Tidak peduli apa yang dikatakan orang lain, itu menunjukkan tingkat ketidaknyamanan yang serius. Percakapan tersebut mungkin mengarah pada sesuatu yang mengganggu mereka. Atau mungkin pikiran mereka mengarah ke hal yang lain dan terfokus pada hal yang membuat mereka stres. Nomor 9. Buang muka. Orang yang hangat dan ramah akan mengarahkan seluruh tubuhnya ke arah Anda dan menatap mata Anda. Sebaliknya, jika Anda baru bertemu seseorang dan langsung membuang muka, itu tandanya bahasa tubuh bawah sadar. Itu berarti mereka mencari pengalihan. Nomor 10. Postur. Cara seseorang membawa diri bisa menjadi tanda kepercayaan dirinya. Misalnya seseorang berjalan dengan bahu menghadap ke belakang dan pandangan lurus ke depan, hal ini menunjukkan orang tersebut merasa nyaman dan percaya diri. Berbeda dengan seseorang yang berjalan sambil melihat ke tanah, ini jelas memiliki kesan yang berbeda. Hal ini tidak berarti mereka memiliki harga diri yang rendah, tapi itulah pesan yang mereka kirimkan. Nomor 11. Senyum. Saat tersenyum, mulut bisa saja berbohong, tapi tidak pada mata. Senyuman yang tulus mencapai mata, menyebabkan kulit berkerut dan kerutan di sekelilingnya. Orang sering tertawa untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya mereka pikirkan atau rasakan. Jadi, jika Anda ingin mengetahui apakah senyuman seseorang itu asli, perhatikan kerutan di sudut matanya. Nomor 12. Gosok tangan. Tangan dianggap menyampaikan hal apa yang dipikirkan. Ketika seseorang menggosok tangannya, biasanya itu berarti dia mempunyai perasaan positif terhadap suatu hal. Orang biasanya melakukan ini ketika mereka mengharapkan sesuatu yang baik di masa depan dan sedang bersemangat. Nomor 13. Salin bahasa tubuh. Jika Anda belum pernah mencoba membaca pikiran seseorang sebelumnya, Anda mungkin tidak menyadari hal ini. Tapi harap berhati-hati di masa depan. Karena ketika seseorang meniru bahasa tubuh Anda, itu berarti dia merasa sangat baik terhadap Anda sehingga ingin selaras dengan Anda. Ini tandanya percakapan berjalan baik dan lawan bicara menerima pesan Anda. Hal ini terjadi secara tidak sadar, karena tidak ada orang yang berkeliling mencoba meniru seseorang secara langsung. Namun ketika kita merasa aman dengan orang lain, kita cenderung melakukan apa yang mereka lakukan. Nomor 14. Mendekat atau menjauh. Jika seseorang condong ke arah Anda, itu pertanda jelas bahwa dia tertarik dengan apa yang Anda katakan. Mungkin itu juga. Itu adalah tanda rasa hormat. Saat orang mendekati Anda dan mencondongkan tubuh ke arah Anda saat Anda berbicara, itu tandanya mereka ingin mempercayai Anda. Itu membuat Anda merasa dipercaya dan dihargai. Namun jika seseorang bersandar ke belakang, berarti orang tersebut bosan dengan pembicaraan atau merasa tidak nyaman karena suatu hal. Nomor 15. Pandangan umum. Cara seseorang berpakaian dan bertindak mengungkapkan banyak hal tentang dirinya. Jika Anda adalah orang yang suka menata rambut dan menyetrika pakaian Anda atau menjaga gaya, Anda mungkin orang yang sangat berorientasi pada detail. Berikutnya ambil contoh seseorang yang berpenampilan tidak rapi dan berbau tidak sedap. Orang tersebut bisa menjadi sangat malas. Nomor 16. Sepatu. Sepatu seseorang mengungkapkan banyak hal tentang kepribadiannya. Rupanya kita dapat membuat penilaian terhadap sepatu seseorang. Dan penelitian menunjukkan bahwa penilaian ini cukup akurat. Orang yang sensitif terhadap sepatu baru atau sangat bersih. Orang yang ramah memakai sepatu praktis. Orang yang tenang lebih menyukai sepatu yang tidak nyaman. Dan orang yang agresif memakai sepatu bot. Coba perhatikan sepatu Anda. Apakah pernyataan ini sesuai dengan tipe kepribadian Anda? Tentu saja, setiap orang berbeda, jadi penafsiran Anda terhadap kata-kata dan tindakan mereka mungkin selalu akurat atau tidak. Namun saya harap tips ini mengarahkan Anda ke jalur yang benar dan menjadikan Anda pembaca yang lebih baik. Saat pertama kali bertemu seseorang, hal apa yang biasanya pertama kali Anda perhatikan dari orang tersebut? Bagikan jawaban dan tanggapan Anda di kolom komentar di bawah ini.
Jika video ini bermanfaat buat Anda, berikan jempol dan bagikan video ini kepada yang lain. Berikan dukungan Anda kepada channel ini dengan menekan tombol subscribe dan jangan lupa menekan tombol lonceng untuk video yang baru. Terima kasih telah menonton.